warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, senang sekali saya Hapsari bisa menemani Anda semua di episode pertama Doorstop yang diselenggarakan oleh Widya Matador. Doorstop atau Matador's Topic merupakan sebuah talk show yang digagas oleh Widya Matador, di mana kami membahas sebuah topik yang sedang hangat langsung nih bersama dengan ahlinya. Tentunya, kedepannya Doorstop ini akan membawakan berbagai topik yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda tentunya, gitu. Dan semoga semuanya saat ini dalam keadaan sehat. Berhubung kita menyelenggarakan webinar melalui kanal YouTube, tentu Anda yang berada di berbagai penjuru Indonesia bisa menyaksikan tayangan ini. Buat teman kerja mungkin apabila ada beberapa teman-teman yang mendengarkan kita sambil bekerja gitu dari rumah atau work from home gitu. Nah, namun sayangnya masih ada beberapa teman-teman yang belum bisa menerapkan 100% bekerja dari rumah. Contohnya teman-teman semua yang berada di sektor esensial seperti rumah sakit, logistik, teman-teman di tambang ataupun pekerja konstruksi seperti itu. Nah, buat Anda yang sampai saat ini masih harus bekerja dari kantor dan masih memungkinkan untuk kontak dengan beberapa orang, kami akan memberikan beberapa tips dan juga solusi untuk hal tersebut. Hapsari juga mau mengingatkan nih buat Anda yang saat ini sudah bergabung, jangan sampai dilewatkan obrolan kita kali ini, karena selain banyak sekali insight, khususnya di situasi pandemi yang mulai naik kembali ini, Doorstop juga akan memberikan door prize nih atau hadiah buat teman-teman yang beruntung. Untuk detail rules door prize-nya, Anda bisa langsung saja membaca di description video ini atau juga bisa menyimak info selengkapnya melalui Instagram @widyamatador, seperti itu. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih menyapa narasumber yang kali ini sudah bareng nih bersama-sama dengan kita, yakni Dokter Gita Permatasari atau biasa kita memanggil dengan Dokter Gita. Dokter Gita ini merupakan dokter umum dari Prosehat yang saat ini sedang praktek di Prosehat. Jadi mungkin teman-teman yang mendengarkan salah satunya adalah pasien dari Dokter Gita nih, mungkin nanti bisa langsung aja sapa-sapa dokter melalui komentar video ini. Nah, mungkin langsung saja kita sapa Dokter Gita. Halo Dokter Gita. Halo semuanya. Halo Mbak Hapsari dan penonton semuanya. Terima kasih sebelumnya Dokter Gita karena sudah menyiapkan waktunya dan juga berkenan untuk ngobrol-ngobrol nih bareng dengan teman-teman dari Widya Matador seperti itu ya Dok. Ya. Dokter sehat? Iya sehat, alhamdulillah Mbak. Gimana dari Mbak Hapsari dan teman-teman di Widya Matador semuanya? Alhamdulillah sehat sih Dok, cuman ya memang karena ada kenaikan kasus lagi nih seperti tema yang akan kita bahas, jadi emang teman-teman ada beberapa yang masih harus stay di kantor, tapi ada beberapa juga yang bekerja dari rumah. Nah kebetulan hari ini lagi di rumah nih Dok. Nah, Oke. Dokter kita sekarang di Jakarta ya Dok ya? Iya, saya di Jakarta Mbak. Oke, sekarang boleh diceritakan nggak ya Dok kondisi COVID di Jakarta itu seperti apa? Kondisi COVID di Jakarta itu ya kita udah, karena ya kita tahu ya PPKM di sini kan mulai naik lagi ya. Jadi yang tadinya sebelumnya itu kemarin sempat mulai agak longgar nih, kayak toko-toko mulai buka sampai agak malam, jalanan udah lebih ramai lagi ya. Sempat kayak gitu sebelumnya nih. Cuma sekarang ini mulai naik level PPKM-nya, mulai kembali lagi nih Mbak. Jadi kayak mulai tutup jam 9, bahkan ada yang sudah lebih cepat juga jam 8 udah tutup. Jalanan juga sedikit lebih sepi gitu ya. Meskipun nggak sampai yang sepi banget kayak awal pandemi sih gitu. Tapi cukup kerasa bedanya dibandingkan kemarin yang sempat cukup longgar gitu. Iya, Kayak berarti gitu memang sih. Iya, berarti memang kurang lebih sama ya sama. Jadi kebetulan Hapsari dan juga teman-teman ini di Jogja Dok. Jadi memang sama ya seperti yang ada di Jogja gitu. Kemarin dengar dari beberapa media juga memang banyak terjadi lonjakan kasus dari varian baru Omicron ini gitu. Betul. Beberapa kenalan terdekat juga kemarin terindikasi positif dan saya sendiri pun juga baru kembali negatif nih Dok. Oh gitu, oke. Sudah diberikan kesempatan untuk kena Omicron ini tapi nggak apa-apa.
nanti kita akan membahas lebih banyak tentang dokter Gita nih. Buat teman-teman yang mungkin parno sekarang, aduh Omikron seperti apa ya, gimana ya nanti kalau amit-amitnya kena Omikron karena aku masih harus kerja di kantor dan sebagainya. Tapi parno bukan solusi ya dok ya, jadi kita akan bahas untuk solusi kedepannya itu seperti apa. Nah mungkin dok, Hapsari mau nanya nih sebelum lanjut untuk tips dan juga solusinya. Akhir-akhir ini kan tadi kita juga udah mention sedikit ya, banyak korban-korban yang kembali terpapar varian baru gitu. Pemerintah juga yang awalnya udah kembali melonggarkan tempat wisata, public space, dan beberapa tempat transportasi umum gitu. Akhir-akhir ini juga kembali untuk memperketat gitu. Pekerjaan di kantor pun juga kembali beberapa di WFH-kan gitu, di rumah, bekerja di rumah seperti itu. Nah dok, kira-kira yang menyebabkan virus ini tuh terus bermutasi itu seperti apa sih dok? Karena apa nih kira-kira? Oke ya, betul banget sih Mbak. Jadi peraturan terbaru ini, adanya PPKM naik lagi, dengan adanya banyak korban-korban yang baru berjatuhan, itu memang salah satunya itu adalah karena adanya mutasi virus gitu ya. Kita udah sering dengar nih, virus dari alfa, beta, gamma, delta, sampai sekarang omikron gitu ya. Jadi virus ini dia itu terus bermutasi gitu. Nah, sebelum kita tahu kenapa dia itu bermutasi, nah kita harus tahu dulu nih secara singkat aja ya, kira-kira virus itu masuk ke tubuh kita tuh ngapain sih di dalam gitu ya. Jadi mutasi virus itu adalah perubahan struktur dan sifat genetik virus gitu. Jadi dia itu ada strukturnya, ada sifat genetiknya gitu ya. Nah mutasi itu artinya dia itu kalau dia mulai merubah gitu. Jadi dia sudah bermutasi, mencoba mengubah diri dia gitu. Ini terjadi kalau dia itu masuk ke dalam tubuh sel inang, jadi seperti contohnya manusia atau hewan ya. Dalam hal ini contohnya karena kita lagi ngomongin COVID di Indonesia, contohnya manusia misalnya ya. Selama dia berada di tubuh kita sebagai inang, virus ini dia akan terus berkembang biak, Mbak. Jadi untuk menyalurkan materi genetik gitu. Jadi dia memindahkan diri dia secara perlahan ke dalam sel-sel kita gitu. Jadi dia mencoba hidup gitu ya. Dari situ dia mencoba menguasai, merusak sel-sel tubuh kita, tapi di manusia ini hebatnya kita punya yang namanya sistem kekebalan tubuh gitu ya. Pasti Mbak juga tahu, pernah dengar namanya orang-orang yang dibilang punya sel kekebalan tubuh yang bagus, yang punya imun yang bagus, itu dia biasanya jarang terinfeksi, ya betul ya. Tapi kalau orang-orang yang punya penyakit imun, yang imunnya rendah, itu dia lebih mudah terinfeksi gitu, karena itu dia tubuh kita, sistem imun kita itu bisa mencoba mengenali virus, oh virus ini ciri-cirinya kayak gini nih, terus coba untuk melawan gitu. Nah, tapi masalahnya untuk bertahan hidup, virus ini pintar juga nih, gitu. Dia buat coba bertahan hidup di tubuh kita, dia kan tahu nih, oh saya ini diserang nih sama sistem imun tubuh dia nih, gitu. Ya, sama kekebalan tubuh, gitu. Akhirnya dia mencoba untuk merubah diri biar nggak dikenal, gitu. Nah, itulah yang namanya mutasi, gitu. Jadi dia mencoba untuk mengelabui sistem kekebalan tubuh kita gitu. Jadi makanya dia itu bermutasi gitu. Jadi kalau udah kayak gitu tentunya sistem imun kita susah untuk mengenali virus gitu. Akhirnya dia bisa bertahan terus, dia bisa membuat semakin kuat, semakin berkembang biak gitu. Nah, itulah kenapa terjadinya mutasi seperti itu. Oke, tadi Dokter Gita udah menjelaskan kenapa dan apa saja aktivitas si virus ini dalam tubuh kita dan bagaimana tubuh itu untuk melindungi ya dengan sistem kekebalan atau antibodi itu tadi. Nah dok, kan memang akhir-akhir ini tuh juga orang tuh semakin mudah mengakses sesuatu gitu. Orang makin mudah untuk mencari informasi. Nah cuman kan kadang memang kekurangannya adalah jadi orang tuh tidak bisa memfilter tuh mana berita yang benar-benar bisa bisa dipercayai atau memang berita yang sifatnya hoax seperti itu. Nah, ada beberapa yang bilang kalau Omikron ini tuh lebih ganas dari varian-varian sebelumnya karena dia makin pintar, dia makin bisa mengelabui antibodi gitu. Tapi ada beberapa yang bilang juga kalau Omikron ini seperti flu biasa kok, Omikron ini nggak seganas varian-varian sebelumnya. Nah dok, sebenarnya kalau dari pandangan praktisi kesehatan nih khususnya, kira-kira Omikron sendiri itu tuh virus seperti apa sih dok? Yang dia tuh apakah ya masih harus diwaspadai karena memang dia virus yang sifatnya merusak tubuh manusia, atau ya kita nggak usah terlalu khawatir deh karena Omikron ini tuh tidak separah atau tidak semengerikan varian sebelumnya. Jadi sebenarnya
dari yang kita tahu itu mungkin nggak gitu banyak ya varian dari COVID, tapi sebenarnya ada lebih banyak dari yang kita ketahui Mbak gitu. Jadi bukan hanya Delta dan Omicron, sebenarnya itu ada lebih banyak lagi gitu. Nah, tapi kenapa mungkin kita lebih familiar sama dikit gitu ya Delta, Omicron, dalam hal ini sekarang Omicron gitu, karena dari beberapa varian atau mutasi yang ditemukan itu beberapa itu dimasukkan ke kategori varian of interest dari WHO ya, artinya dia cuma kayak ayo kita tertarik untuk kita teliti ini, tapi dia belum begitu bahaya atau menimbulkan peningkatan kasus yang tajam gitu. Nah, sementara untuk seperti Delta dan Omicron itu dia masuknya udah varian of concern gitu. Jadi yang namanya concern udah mulai mengkhawatirkan gitu ya. Kenapa? Karena saat itu pas Omicron ini itu kan pertama dilaporkannya ke WHO itu dari Afrika Selatan ya pas akhir November 2021 kemarin gitu. Kenapa dia disebut sebagai variant of concern? Itu dia dikatakan memiliki beberapa mutasi yang dapat berdampak pada perilakunya. Nah, perilakunya itu apa? Seperti misalnya satu, seberapa mudah virus ini menyebar, atau kedua, tingkat keparahan penyakitnya sampai kayak gimana sih gitu, lebih parah dari yang sudah ada atau enggak gitu ya, atau dia biasa-biasa aja gitu. Nah, ini dikatakan concern karena dia mendapatkan peningkatan kasus yang lumayan. Tapi memang namanya juga masih baru ya gitu ditemukannya, sama karena namanya COVID ini adalah hal yang baru, pandemi yang baru, jadi peneliti-peneliti di seluruh dunia itu masih sambil jalan gitu ya, selalu menjalankan penelitian-penelitian untuk lebih memahami berbagai aspek tentang Omicron ini gitu. Jadi memang belum ada finalnya gitu ya, jadi final nih Omicron itu seperti ini gitu, itu belum ada. Jadi terus setiap hari itu ada update-annya dari Kemenkes, akan disebarkan ke Dinkes, akan disebarkan ke media dan lain-lainnya agar kita itu bisa tahu gitu ya update tentang Omicron ini gitu. Jadi sejauh ini memang dikatakan ada yang bilang dia nggak gitu parah, ada yang bilang dia lebih parah gitu ya. Sejauh ini sih memang secara garis besar memang menimbulkan kematian yang lebih sedikit gitu dibandingkan yang sebelumnya. Meskipun tingkatan kasusnya tetap terus naik gitu. Tapi namanya semua varian COVID-19 yang beredar sekarang itu termasuk varian Delta, Omicron itu tetap dapat menyebabkan penyakit berat atau kematian gitu ya Mbak. Jadi mungkin ada beberapa yang ngerasanya kayak gejalanya kayak lebih rendah nih, aman-aman aja gitu. Tapi jangan salah, mungkin kayak yang tadi saya bilang di awal, itu tetap aja kembali ke sistem kekebalan tubuh kita gitu. Kalau ternyata si Omicron ini nyerang ke orang yang ABC dengan kekebalan tubuh yang bagus, saat dia menyerangnya ke orang tua mungkin atau orang dengan penyakit tertentu, itu tetap aja bisa menyebabkan penyakit berat dan kematian gitu. Jadi pada orang-orang rentan gitu. Jadi tetap aja mau dikatakan lebih ringan atau enggak, gejalanya tetap pencegahannya selalu menjadi langkah utama. Begitu sih Mbak. Iya, jadi memang yang paling penting dari semua itu memang pencegahan ya dok ya. Ya sebisa mungkin tuh jangan sampai lah virus itu tuh bisa masuk ke tubuh kita meskipun banyak yang bilang kalau ya kematiannya jauh lebih sedikit dan sebagainya. Yang penting kita jaga diri terlebih dahulu aja karena memang seperti yang dibilang dokter kita tadi pencegahannya memanglah yang utama seperti itu. Nah dokter mungkin nih ada beberapa juga yang masih tabu awam gitu. Mungkin juga kayak Hapsari juga tidak begitu terlalu mempercayai nih media-media atau yang dilihat dari sosial media gitu, gejala Omicron dan sebagainya gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang memang butuh validasi atau memang butuh aku mau dengar langsung nih dari pakarnya, dari ahlinya gitu. Rata-rata atau sebagian besar gejala umum dari Omicron ini tuh seperti apa sih dok? Secara garis besar sih sebenarnya kita nggak bisa pastiin ya, maksudnya nggak bisa pastiin Omicron tuh pasti gejalanya A, Delta gejalanya B gitu, itu nggak bisa. Tapi dari laporan yang ada sejauh ini, dari pengalaman juga, paling sering itu biasanya rasa-rasa gatal dan gak nyaman di tenggorokan gitu, itu yang cukup utama gitu, itu yang paling sering dilaporkan gitu. Setelah itu kelelahannya mungkin bervariasi, tapi pada sebagian orang mungkin bisa sampai lelah banget, kayaknya capek banget gitu ya, padahal nggak habis ngapa-ngapain. Terus nyeri-nyeri otot juga bisa, keringat pada malam hari juga dilaporkan, batuk kering juga tetap ada ya, batuk kering terus-menerus itu juga ada, meskipun masih lebih sering tidak nyaman di tenggorokan biasanya ya, jadi batuk kering juga tetap ada pada sebagian, terus kadang juga di beberapa muncul ruam kulit kayak biang keringat gitu ya, itu juga bisa, gitu. Dan dari WHO juga melaporkan gejala-gejala tersebut, jadi memang tidak bisa kita pastikan gejala A untuk Omicron, gejala B untuk Delta, tapi sama-sama aja tetap perlu waspada ya kalau udah ada gejala gitu. Oke, nah Habibie juga mau nanya nih dok, jadi gejala-gejalanya itu kan juga kurang lebih hampir mirip-mirip ya dengan varian sebelumnya. Cuman bener nggak sih dok kalau Omicron itu
periode untuk bisa menginfeksi tubuh atau kekebalan tubuh kita tuh lebih cepat ya dibandingkan dengan varian yang lain, atau Ya, sebenarnya jadi sama aja dok? oke, jadi sebenarnya sama sih Mbak. Jadi karena ini namanya masih penelitian, jadi belum bisa dipastikan tuh benar-benar lebih cepat berapa hari atau berapa bulan gitu ya. Karena namanya inkubasi virus itu kan bermacam-macam ya, gitu. Bisa dari 2 hari sampai bahkan ada yang sampai 14 hari gitu ya, dari terinfeksi dia baru dari terpapar virus. Misalnya hari ini ketemu orang yang positif, terpapar, itu ada yang 2 hari berikutnya dia kena gejala gitu ya. Iya. Ada yang baru seminggunya lagi dia kena gejala gitu. Jadi memang inkubasi virusnya itu lama, jadi tidak bisa dipastikan memang secara pasti seberapa cepat dia itu menularnya gitu. Nah, tapi dengan ada varian baru ini seperti yang tadi saya bilang, dia itu pasti penyebarannya jadi lebih cepat karena kan dia itu sedang merubah diri ya, sedang merubah diri. Kita nih punya versi yang baru, ayo kita sebarin gitu. Karena orang-orang belum pada punya kekebalan tubuhnya gitu. Nah, disitulah makanya terasanya lebih cepat gitu ya, makanya peningkatan kasus lagi makin tinggi gitu. Jadi seperti itu sih Mbak konsepnya kira-kira. Karena si virus itu makin pintar mengelabui kekebalan tubuh kita juga ya dok ya. Betul, ya. Makin lincah gitu lah untuk bisa masuk ke dalam tubuh, karena memang dari pengalaman Hapsari kemarin positif itu memang rasanya tuh apa ya, inkubasi itu loh dok, mungkin inkubasinya itu kayak cepet banget gitu loh. Jadi Iya. waktu itu memang diharuskan ketemu dengan banyak orang gitu, dan setelah itu besoknya langsung kerasa tuh semua gejala-gejala yang dibilang dokter kita tadi, kayak tenggorokan kurang nyaman apa segala macam. Nah mungkin teman-teman juga kalau mungkin udah mulai merasa gejala-gejala, tapi kalau yang saya pribadi kemarin tuh memang yang paling utama, yang paling kerasa tuh memang di awal tuh tenggorokan kurang nyaman sih. Jadi mungkin teman-teman Oke, ya. jadi kalau misal udah mulai kerasa-kerasa kayak gitu tuh langsung aja lah ambil tindakan untuk bisa menghubungi vaskes terdekat. Untuk sekarang kan banyak ya fasilitas kesehatan yang menyediakan swab antigen dulu lah, at least seperti itu ya. Iya, betul. Dan juga langsung telekonsultasi dokter lewat Prosehat juga mungkin bisa gitu. Betul, betul. Langsung biar mendapatkan pertolongan pertama seperti itu. Nah dok, ngomongin tadi itu, jadi kayak virus ini makin pintar, tapi juga tidak lepas dari kekebalan tubuh kita sendiri, dan kekebalan tubuh juga pasti berpengaruh dengan bagaimana gaya hidup kita sehari-hari kan dok. Betul. Teman-teman di sini juga tidak 100% bisa WFH gitu. Ada beberapa sektor yang dekat dengan kita nih, mungkin dokter, teman-teman dokternya di rumah sakit kan nggak mungkin juga semuanya bisa WFH. Iya, tentu. Karena Matador juga dekat dengan teman-teman di tambang dan juga teman-teman di construction, itu juga nggak bisa 100% kerja di rumah gitu. Pasti mereka harus di site, harus di lapangan, ketemu dengan banyak orang. Nah, solusinya tuh kayak gimana ya dok, kira-kira gaya hidup yang pas nih untuk bisa mengatasi hal tersebut? Iya, benar sih. Jadi memang nggak bisa kita bikin 100% semua WFH gitu ya kalau sekarang ya. Karena memang ada kelompok-kelompok tertentu, beberapa industri tertentu yang nggak bisa menerapkan itu gitu ya. Jadi kembali ke konsep virus tadi masuk ke dalam tubuh kita dan dilawan dengan kekebalan tubuh. Nah gitu. Jadi tentunya gaya hidupnya itu adalah dengan kita menjaga kesehatan tubuh kita gitu, menjaga agar kekebalan tubuh kita itu optimal gitu. Nah, tapi jangan lupa nih, jadi selain kekebalan tubuh secara fisik, secara mental juga itu penting gitu. Jadi menjaga kesehatan tubuh secara optimal dengan makanan-makanan sehat, memenuhi gizi dan nutrisi yang baik ya. Jadi makanan yang sehat tuh kayak gimana, itu yang memenuhi segala komponen gizi dan nutrisinya gitu. Jadi bervariasi lah gitu, makan buah, makan sayuran, makan daging, makan protein juga gitu ya. Setelah itu kalau misalnya nggak cukup bisa ditambah dengan multivitamin. Setelah itu tidur yang cukup juga, ini yang pasti susah juga buat orang-orang yang kerja sekarang ya. Setelah itu olahraga rutin juga gitu. Nah jadi itu adalah cara-cara untuk kita menjaga kesehatan tubuh kita secara fisik, gimana ini bisa untuk mencegah berbagai penyakit gitu, bukan hanya COVID aja gitu, tapi penyakit-penyakit lain juga gitu. Dan di suatu situasi seperti sekarang ya cukup berat ya untuk banyak orang secara mental gitu. Jadi ini juga perlu kita mencari trik-trik dan tips-tips untuk kita, karena kan tiap orang beda-beda ya gitu. Gimana caranya kita bisa meningkatkan kesehatan mental kita, mungkin tiap orang kesenangannya beda-beda gitu ya. Jadi itu juga bisa diatur. Setelah itu sambil juga melakukan langkah-langkah untuk mencegah COVID-19 gitu ya dalam hal ini. Yang paling efektif itu ya
protokol kesehatan yang kita ketahui, menjaga jarak setidaknya 1 meter, 1,5 meter, memakai masker dengan benar gitu ya, membuka jendela untuk meningkatkan ventilasi nih kalau di ruang-ruangan tertutup, terus habis itu menghindari ruangan yang berventilasi buruk atau tempat-tempat yang ramai, menjaga kebersihan tangan ya, cuci tangan bisa dengan air mengalir atau setidaknya dengan hand sanitizer. Setelah itu bersin dan batuk itu ya, ini juga cukup penting nih Mbak, bersin atau batuk di siku ya, di lipatan siku seperti ini gitu. Jadi tidak ke tangan gitu ya. Ini yang masih banyak banget orang-orang di umum kita masih lihat batuk ke tangan gitu terus nggak tahu lap kemana gitu ya. Itu mungkin hal yang agak sepele tapi itu sangat penting gitu. Jadi etika batuk yang baik seenggaknya kalau enggak mungkin ke tisu gitu ya, ke tisu langsung dilipat langsung dibuang itu juga bisa gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita lakukan kesehatan tubuh kita secara fisik, secara mental dan juga melakukan pencegahan COVID-19. Nah, setelah itu jangan lupakan juga nih untuk menghindari penyakit-penyakit lainnya gitu. Jadi kita memang betul harus terfokus dengan COVID, tapi jangan sampai kita itu lalai untuk melakukan pencegahan ke penyakit lain gitu. Contohnya apa? Seperti misalnya anak-anak kecil itu dibawa untuk imunisasi gitu ya, atau dihubungilah misalnya seenggaknya vaskes terdekat gimana nih caranya imunisasi di era pandemi gitu. Itu ada tata caranya gitu, daftar dulu segala macam. Setelah itu untuk orang dewasa vaksinasi flu misalnya, influenza, vaksinasi pneumonia misalnya, atau untuk wanita vaksinasi HPV gitu ya. Jadi hal-hal lain juga jangan sampai kita lupakan gitu. Seperti itu sih Mbak kira-kira. Yaitu beberapa gaya hidup yang gimana sih kita Betul. harus beradaptasi lah ya istilahnya dengan varian COVID yang terus bermutasi ini. Ya. Gitu. Mungkin yang sering orang-orang masih lalai itu tadi sih dok, bener yang etika batuk ya. Karena kan biasanya tangan terus abis itu mungkin belum sempat nyari hand sanitizer atau gimana terus salaman sama orang atau abis sesuatu terus benda itu dipegang lagi sama orang gitu juga bisa gitu. Jadi mungkin kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Kita hati-hati, kita lebih hati-hati dan yang paling penting adalah memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu dari awal COVID ada pun sampai sekarang masih menjadi salah satu kunci utama ya dok untuk menghindari. Iya betul. Nah sama satu lagi nih yang penting juga adalah kesehatan fisik dan juga mental gitu. Pasti kan juga kesehatan fisik adalah multivitamin, makanan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga yang teratur juga gitu. Nah, untuk kesehatan mental mungkin sekarang juga udah banyak ya dok ya untuk kita bisa konsultasi ke memang yang ahlinya seperti psikolog atau psikiater gitu, kalaupun itu memang diperlukan seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin kita yang bisa nilailah diri kita tuh perlunya seperti apa dan bagaimana baiknya untuk bisa menciptakan istilahnya apa ya kekebalan tubuh yang oke lah bisa agar bisa menghindari dari virus-virus yang tidak diinginkan seperti itu. Sama satu lagi yang paling penting ya dok tadi adalah jangan terlalu fokus sama COVID-nya sampai melupakan penyakit lainnya gitu ya. Betul, itu yang suka orang lupa juga tuh. Iya, karena juga orang tuh kayak terlalu parno sama COVID akhirnya kayak mengabaikan lah untuk unsur-unsur kesehatan yang lain seperti itu. Iya. Nah dok, ini juga Hatsari juga udah nggak sabar banget nih dok untuk tahu jawaban dari dokter kita. Kira-kira ada berapa tips nih dok dari dokter untuk selalu aman dan sehat nih sehingga terhindar dari virus Omikron ini meskipun masih harus bekerja di lapangan nih dok? Oke, dari saya sih kira-kira ada 6 tips ya gitu. Ada 6 tips. Pertama yang saya sampaikan tadi itu menjaga kesehatan ya. Jadi menjaga kesehatan secara fisik, secara mental itu penting banget gitu. Konsumsi multivitamin dan sebagainya gitu ya. Jadi itu paling penting. Itu bisa menghindari bukan hanya COVID, bukan hanya Omikron, tapi semua penyakit lainnya. Gitu. Setelah itu tips yang kedua itu adalah ini penting juga nih, gunakan masker yang baik dan benar gitu. Nah, jadi gunakan masker itu bukan hanya gunakan masker aja ya, Mbak Hapsari ya, tapi yang baik dan yang benar gitu. Nah, itu gimana tuh yang baik dan benar gitu. Nah, ini kan mungkin tipsnya lebih mengarah ke teman-teman yang kerja di kantor atau di industri yang di luar gitu, yang tidak bekerja di rumah gitu. Jadi perhatikan juga selama perjalanan dari rumah ke tempat kerja, apalagi bila naik kendaraan umum ya, baik berangkat maupun pulang. Setelah itu selama di tempat kerjanya juga. Dan yang benarnya itu hidung, mulut, hingga dagu itu tertutup tanpa celah gitu. Nah ini kita masih kadang suka lihat nih orang-orang pakainya
cuma di mulut aja gitu ya, mungkin melorot, ayo kita pakai tangan yang bersih dibenerin gitu. Jadi, nah itu penting. Setelah itu sekarang juga yang disarankan itu gimana caranya biar nggak ada celah itu mungkin bisa pakai masker KN95 karena dia itu tertutup ya sampai ke sela-selanya. Atau kalau pakai masker bedah itu jangan masker bedah aja satu, tapi disarankan dilapis pakai masker kain gitu. Karena masker kain ini dia akan membantu untuk nge-seal gitu ya, seal masker bedahnya itu, seal masker bedahnya gitu. Gitu. Jadi itu penting gitu. Dan jangan lupa juga untuk dibawa tuh maskernya diganti gitu. Untuk kita ke kantor, ke tempat kerja dibawa tuh ya. Masker ganti di wadah yang bersih dan tertutup. Dan ini yang sekali lagi mesti suka lupa nih orang-orang nih. Diganti maskernya itu setiap 4 jam sarannya. Gitu. Jadi masker itu bukan kita pakai pagi-pagi tapi sampai malam dia terus nih maskernya. Meskipun dia kelihatannya bersih ya. Nggak basah, nggak kotor gitu ya. Tapi tiap 4 jam sekali itu diganti. Tips yang ketiga itu hindari menyentuh barang di tempat umum gitu. Jadi kayak tadi misalnya di kendaraan umum, pegang handle, pegang lain-lainnya, tempat sekitar, setelah itu di tempat kerja juga ya, tanpa kita sadari hal-hal kayak gagang pintu, handle tangga, tombol di lift mungkin belum masih ada yang nggak pakai sensor, terus kita cobalah gitu gunakan siku atau kaki bila memungkinkan. Kalau kayak buka pintu gitu, kalau memang terpaksa harus dipegang, itu kita masuk ke tips berikutnya nih, tips keempat. Tips keempat itu adalah jaga kebersihan tangan gitu ya. Jadi cuci tangannya sesering mungkin, terutama sebelum kita makan dan sesudah kita menyentuh barang umum atau menerima barang dari orang lain gitu ya. Di tempat kerja, di kantor itu kan kita sering ya, biasanya misalnya pesan makanan atau kita terima dokumen atau kita terima barang dari rekan kita, setelah itu cuci tangan gitu. Bawalah kita mungkin sabun cuci tangan yang travel size kalau misalnya di tempat gak disediakan, atau setidaknya hand sanitizer atau tisu basah gitu. Itu sehingga hand sanitizer dengan alkohol gitu ya. Jadi jangan lupa juga cuci tangan itu yang benar, bukan cuma asal basah aja dicuci gitu. Jadi poin jaga kebersihan tangan ini pentingnya kita harus lakukan dengan baik dan benar juga gitu. Kayak tadi pakai masker gitu. Jadi bukan hanya pakai masker aja, bukan hanya cuci tangan aja, tapi yang benarnya itu gimana gitu. Setelah itu untuk poin yang kelima itu adalah jaga jarak dengan rekan kerja gitu. Nah ini penting banget karena untuk sebagian yang udah masuk ke tempat kerja atau ke kantor, apalagi kalau ruangan tertutup gitu ya, misalnya satu ruangan tertutup ada beberapa orang gitu, itu harus selalu menggunakan masker gitu. Bagi yang bekerja di tempat terbuka, meskipun penularan COVID-nya lebih rendah di tempat terbuka, tetap disarankan juga untuk menggunakan masker dan menjaga jarak gitu ya. Tidak bersalaman juga, tidak membuka masker, nggak makan bareng gitu ya. Jadi jaga jarak dengan rekan kerja kita gitu. Setelah itu poin yang terakhir, yang keenam itu ini penting juga dan sering diabaikan juga, yaitu adalah langsung bersih-bersih setibanya di rumah gitu. Nah mungkin nyaman ya kita pulang kerja capek langsung rebahan di kasur sambil main HP gitu ya, atau main laptop dan lain-lain gitu. Tapi itu sangat tidak disarankan gitu. Baiknya saat pulang itu kita hold juga, peluk-peluk keluarga gitu ya, mungkin saya hai dulu dari jauh gitu ya, tapi langsung mandi, gunakan baju bersih, setelah itu baru menyiapkan makanan atau makan, bercengkrama dengan keluarga, bersantai-santai dan istirahat gitu. Jadi takutnya kita malah membawa virus dari luar, dari tempat kerja, dan malah beresiko menularkan ke anggota keluarga di rumah gitu. Jadi itu perlu dihindari. Itu sih Mbak, jadi 6 tips dari saya. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi Dokter Gita memberikan 6 tips nih untuk kita bisa tetap selamat lah ya dari ancaman virus yang makin hari makin bermutasi ini. Tuh. Dicatat ya, ada 6. Siapa tahu nanti ini yang bakal jadi keyword untuk giveaway nih. Kita juga nggak tahu ya nanti teman-teman yang mungkin beruntung gitu. Nah, dokter, mungkin kita lanjut aja nih membahas gitu. Pro Sehat dan juga Matador ini kan juga ya kita sama-sama startup yang memang tidak bisa lepas dari teknologi ya dok ya. Nah, dokter kita pribadi nih sebagai praktisi kesehatan itu, bagaimana sih peran teknologi sekarang dalam memutus rantai persebaran COVID ini dok? Penting sih tentunya ya gitu. Jadi di era COVID ini terutama di mana kita itu disarankan untuk di rumah aja, nggak keluar rumah, nggak ketemu orang lain gitu. Jadi pasti teknologi menjadi salah satu yang kita andalkan gitu ya untuk berkomunikasi satu sama lain gitu. Nah pentingnya itu tentunya teknologi bisa menjadi sumber untuk penyaluran informasi terkini gitu. Jadi kayak saya sebut tadi COVID-19 itu banyak update-nya karena sambil terus diteliti, jadi kita bisa tahu tuh tentang update-update protokol yang terbaik sekarang gimana sih gitu. Pembatasan masyarakat yang berlaku kayak gimana sih, vaksinasi itu kayak gimana,
Setelah itu informasi-informasi edukasi seperti contohnya yang kita lakukan sekarang nih Mbak ya, kita kan mencoba untuk memberikan informasi sebanyak mungkin ke teman-teman via internet gitu ya. Itu kan salah satu peran teknologi juga di COVID ini gitu. Di samping itu penting juga di sisi pemantauan dan pengobatan untuk pasien COVID-19. Jadi contohnya kalau di ProSehat saat ini kami mengadaptasi chatbot dan telekonsultasi via WhatsApp, bekerja sama dengan Kemenkes juga untuk program COVID-19. Jadi telekonsultasi gratis dan juga pengobatan gratis ya, bekerja sama dengan Kemenkes. Itu mudah diakses juga oleh penderita COVID se-Jawa Bali gitu. Pasien juga nggak perlu download aplikasi, bisa langsung chat aja ke ProSehat gitu ya. Bisa konsultasi gratis hingga dapat obat gitu. Nah, jadi ini mungkin salah satu peran-peran teknologi di era COVID-19 ini ya, mulai dari edukasi tadi hingga pemantauan pasien, hingga pengobatan gitu ya. Ditambah pasien-pasien juga kan orang-orang mungkin di luar COVID ya, mau berobat, mungkin takut ke rumah sakit, bisa via telekonsultasi gitu, di samping COVID gitu. Jadi tentunya sangat berperan penting sih pastinya teknologi di era COVID ini. Iya, jadi memang untuk mendekatkan yang jauh ya dok ya, karena kan Iya, berbagai tempat gitu, dan mungkin kalau misalnya kita menarik untuk audiens kita, untuk teman-teman yang ada di tambang ataupun construction, biasanya kan ada teman-teman yang di gedung di kotanya, ada yang di lapangan atau yang di site gitu. Nah, kalau namanya juga pekerjaan itu tidak lepas dari yang namanya troubleshoot, ada kendala dan sebagainya. Nah, mungkin Habsari juga sekalian untuk memperkenalkan salah satu solusi dan juga salah satu terobosan teknologi yang digagas oleh teman-teman dari Widya Matador, di mana kami mengembangkan sebuah kacamata pintar bernama Matador Glass. Gitu. Jadi memang Matador Glass ini dapat menampilkan apa saja yang ada di depan mata penggunanya secara real time gitu. Jadi untuk permasalahan troubleshooting itu tidak perlu kayak misal mendokumentasikan terlebih dahulu, lalu habis itu mengirimkan ke orang lain gitu. Dengan menggunakan Matador Glass ini langsung aja gitu, permasalahan ada di sini gitu, karena memang langsung menampilkan apa saja yang ada di depan mata secara real time melalui video conference. Jadi juga ada semacam video conference-nya, semacam kayak mungkin Zoom atau Google Meet seperti itu. Jadi orang bisa langsung berkoordinasi, orang bisa langsung berdiskusi dan memutuskan masalah tersebut. Nah, mungkin untuk teman-teman yang penasaran juga nih, untuk seperti apa sih Matador Glass, apakah sama dengan kacamata pintar lainnya? Yuk kita simak dulu videonya berikut ini. Di situasi pandemi beberapa waktu terakhir ini, tentu banyak sekali aspek yang terpukul. Berbagai lini bisnis harus merugi dan terpaksa menelan banyak kerugian. Banyak karyawan terdampak, kinerja tidak maksimal, serta pendapatan pun ikut menurun. Di situasi yang sulit tersebut, Widya Matador Inovasi tak berhenti berinovasi dengan mengembangkan berbagai produk untuk memberikan solusi dan meningkatkan taraf hidup manusia. Melalui Matador Glass, kami berupaya penuh untuk memberikan kontribusi terbaik untuk negeri ini. Kacamata pintar yang dapat diperintah dengan suara ini dapat menyajikan apa saja yang ada di depan mata penggunanya secara real time. Matador Glass yang juga asli buatan anak bangsa ini juga menyediakan laman video conference atau telekonferensi video. Solusi ini menjawab efek dari pandemi di mana adanya keterbatasan kontak dan komunikasi tatap muka. Untuk itu, Matador Glass dapat menjadi pilihannya. Dengan video conference, karyawan ataupun pelajar dapat saling terhubung, diskusi, melakukan meeting dengan menampilkan segala sesuatu yang ada di depan mata pengguna Matador Glass, sehingga pekerjaan dan juga kegiatan tetap dapat dilakukan secara lebih praktis. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, harapannya kami dapat membantu bisnis ataupun activity lain untuk bangkit kembali. Pekerjaan secara tim kini dapat dengan mudah diselesaikan menggunakan Matador Glass. Widya Matador Inovasi melalui beberapa produk yang kami kembangkan tidak ingin berhenti sampai di situ saja. Kedepannya kami ingin terus memberikan kontribusi positif demi kemajuan bangsa ini. Inovasi, dedikasi, serta kemampuan yang kami miliki tak lepas untuk kemudahan berbagai aktivitas bisnis di era sekarang ini. Widya Matador memberikan solusi melalui teknologi.
Oke, itu tadi beberapa cuplikan video mengenai Matador Glass dan juga solusi yang ditawarkan oleh Widya Matador melalui teknologi tentunya. Dokter kita tadi juga sebelumnya sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa memang teknologi ini khususnya untuk penanganan COVID memang sangat berperan penting karena mulai dari mengedukasi sampai pemantauan pasien juga bisa dilakukan dari jarak jauh melalui teknologi tersebut ya dok ya. Nah, mungkin langsung saja kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih dok, karena mungkin teman-teman juga sudah pengen lebih tahu banyak tentang varian baru ini. Saat ini kan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia tuh juga udah sampai tahap dosis yang ketiga kan gitu, dosis vaksin yang ketiga. Yeah. Bagaimana sih dok kira-kira vaksin ini tuh nantinya bisa memberikan harapan kepada para teman-teman pekerja yang masih harus ke lapangan atau yang masih harus ke kantor untuk bisa mungkin meminimalisir dampak dari Omikron ini dok? Nah iya, jadi vaksinasi itu kan salah satu upaya untuk kita itu meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap COVID-19 gitu. Jadi tubuh kita itu udah dikenalin dulu nih sama COVID-19 gitu. Jadi saat kita terpapar suatu saat nanti tubuh kita itu udah kenal dan bisa melawan virus tersebut gitu. Nah dengan adanya vaksinasi booster, artinya namanya booster itu kan tambahan gitu ya, ekstra gitu ya, di boost gitu. Kita mendapatkan kekebalan tambahan lagi gitu. Jadi tentunya ya semakin banyak kekebalannya lebih bagus dong ya. Tapi tentunya ya dalam dosis yang tepat gitu ya. Pasti itu sudah ditentukan gimana caranya biar kekebalan tambahan tapi aman gitu ya. Jadi yang beredar nih sejauh ini kan sudah aman, sudah terbukti aman. Gitu. Nah, tapi tentunya seperti yang kita tahu tidak ada vaksinasi yang 100% gitu. Ini vaksinasi apapun ya, baik COVID ataupun yang lainnya gitu. Jadi nggak ada di dunia ini vaksinasi yang bisa bilang kalau divaksin ini pasti 100% nggak mungkin kena gitu. Nah, itu kan nggak ada yang seperti itu ya. Jadi namanya vaksinasi tidak ada yang 100%. Namun hingga saat ini vaksinasi yang beredar sekarang ya, meskipun dengan adanya varian-varian baru terbukti mampu meminimalisir penyakit berat hingga kematian gitu. Nah, jadi ini kan yang penting ya Mbak ya. Jadi namanya untuk terinfeksi nggak bisa 100% dipastikan nggak kena, tapi untuk menghindari penyakit berat dan kematian ini kan yang perlu kita lebih tekankan gitu ya. Jadi sejauh ini vaksin yang beredar aman, jadi ayo segera divaksin. Vaksin 1, 2, kalau udah bisa dapat booster, dan juga jangan lupa nih ajak juga teman-teman kita, keluarga-keluarga kita gitu ya. Yang sudah bisa divaksin, segera divaksin, kayak gitu. Oh ya dok, mungkin kemarin juga saya juga menemukan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah berhasil negatif kembali nih dok. Kita tuh jarak untuk booster ini dari vaksin dosis kedua kan at least 6 bulan ya dok ya? Betul. Nah, misalnya dalam 6 bulan ini tuh ternyata kita positif nih. Nah, untuk kita bisa ke dosis ketiga itu apakah harus kita hitung ulang 6 bulan lagi atau gimana ya dok? Nah, oke, jadi udah kena, terus habis itu mau vaksin 6 bulan lagi, tapi di tengahnya kena lagi gitu ya? Ya, jadi tetap nunggu Mbak. Jadi kenapa nggak boleh dalam 6 bulan? Itu karena sekarang ini kan vaksin itu sebenarnya meskipun kita lihatnya udah banyak gitu, tapi kan namanya masih terbatas ya. Jadi kenapa dikasih jarak 6 bulan bagi yang udah kena COVID? Itu karena saat kita kena COVID, itu kan tubuh kita itu menimbulkan imun gitu ya, secara alami, bukan dari luar. Kalau vaksin itu kan artinya imun dari luar. Kalau kita terinfeksi itu kita dapat imun yang alami dari tubuh kita gitu. Jadi tubuh kita sendiri, kekebalan tubuh kita sendiri itu dia memberikan perlawanan juga untuk virus yang masuk gitu. Bukan hanya COVID tapi yang lainnya gitu. Nah, dari situ kan kita jadi terbentuk nih sistem imun untuk melawan COVID. Kita udah punya antibodi untuk melawan COVID gitu. Makanya dari situ baiknya ditunda dulu hingga efek dari antibodi tersebut sudah mulai mereda, sudah mulai turun. Kayak gitu. Baru ditambahkan antibodi dari luar yaitu vaksin. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau secara keamanan atau lain-lainnya itu sebenarnya nggak masalah untuk dapat booster gitu. Tapi dalam hal ini kita masih perlu menyamaratakan pemberian vaksin gitu ya. Jadi kita utamakan dulu untuk yang belum dapat vaksin, baru buat yang udah kena tadi gitu dengan jarak 6 bulan kayak gitu. Jadi biar antibodi yang dari infeksinya itu sudah mulai mereda dulu, baru ditambahkan antibodi dari luar yaitu vaksin seperti itu. Jadi sebenarnya concernnya untuk ditunda dulu itu karena bukan nanti akan berakibat gimana buat tubuh ya dok? Bukan, iya.
tapi lebih ke pemerataan aja, dan kita juga karena kita udah dapet nih imun alami dari dalam, jadi mungkin teman-teman yang belum ada imunnya sama sekali itu bisa ditambahin dengan booster itu tadi ya dok, karena dia kebetulan tubuhnya tidak memproduksi itu karena tidak ada defense ke virusnya, seperti itu ya dok ya. Iya betul. Nah, misalkan ini kita lagi membahas tentang sebuah kondisi atau situasi di pertambangan, atau mungkin teman-teman di construction yang masih harus bertemu satu sama lain ya dok ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang pertambangan di lapangan itu mereka tinggal bareng lah, mereka ada di sebuah asrama yang sama gitu, kebanyakan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sih dok pertolongan pertama untuk pekerja ini ataupun dari perusahaannya itu seharusnya menyikapinya seperti apa apabila nantinya ada salah satu atau beberapa pekerjanya itu yang ditemukan positif COVID. Sementara kan kalau misalnya kita COVID ya memang kita nggak bisa kemana-mana ya. Jadi mau nggak mau kita harus tetap stay di situ kan untuk tidak menyebarkan atau menularkan ke orang-orang yang lain ya. Itu kira-kira harusnya baiknya seperti apa dok? Oke, jadi memang untuk yang ditemukan positif ya di suatu perusahaan, suatu kantor atau tempat kerja, itu kan tentunya dia harus menjalani isolasi mandiri ya. Jadi konsultasikan kepada dokter, lapor ke kantornya, ke tempat kerjanya, seperti yang tadi saya contohkan tadi, bisa chat misalnya ke Prosehat, tanya tips-tipsnya isolasi mandiri gimana, saya harus ngapain aja, saya perlu obat apa, gitu. Itu penting untuk yang udah positif tadi, gitu. Itu akan dipandu. Nah, itu dilakukan sambil melakukan pemeriksaan atau tracing terhadap kontak erat, gitu. Nah, kontak erat dari si pekerja yang positif ini. Nah, siapa aja nih yang kontak erat, gitu. Pertama, orang yang memiliki riwayat kontak tatap muka atau berdekatan dengan yang positif tadi dalam radius 1 meter selama 15 menit atau lebih, gitu. Jadi kalau dia 1 meter jaraknya dalam 1 meter terus dia seharian, nah itu namanya udah kontak erat tuh, gitu. Karena 15 menit atau lebih aja disebutnya udah kontak erat. Gitu. Setelah itu bersentuhan fisik langsung dengan kasus konfirmasi ya, berjabat tangan, berpegangan tangan, berpelukan dan lain-lain itu juga udah kontak erat pastinya. Atau merawat langsung orang tadi gitu. Jadi kalau memang yang merawat itu dengan tanpa APD yang sesuai standar ya, artinya kayak nakes gitu yang pakai hazmat dan lain-lain, itu juga kontak erat gitu. Kayak ngurusin di rumah itu kontak erat. Atau situasi lainnya yang dianggap berisiko terjadinya kontak gitu. Jadi misalnya kayak anggota keluarga serumah, rekan kerja seruangan dan lain-lain gitu. Itu udah dimasukkan kontak erat juga. Gitu. Nah, kalau udah termasuk ke kontak erat itu dalam 2 hari sebelum kasus konfirmasi tadi bergejala. Jadi misalnya yang tadi positif, dia hari ini dia kemarin batuk nih gitu. 2 hari sebelumnya itu yang kontak erat itu disuruh tes semua gitu. Atau kalau dia nggak bergejala, misalnya hari ini swab dia mau screening aja, dia swab dia positif itu kan nggak ada gejalanya. Berarti hitung 2 hari dari sekarang nih, 2 hari yang lalu gitu. Jadi 2 hari dari si positif tadi itu bergejala atau 2 hari dari yang si positif itu tadi tes misalnya dia nggak ada gejala, itu orang-orang yang disebut kontak erat tadi sesuai dengan kategori yang saya sampaikan itu harus di swab gitu. Nah kalau misalnya dia negatif, dia tetap harus karantina Mbak sebenarnya selama 5 hari gitu. Di hari kelima baru dia swab lagi, kalau negatif oke, dia berarti beneran negatif gitu. Tapi kalau ternyata dia positif ya berarti dia masuk kasus konfirmasi. Kalau dia udah masuk kasus konfirmasi berarti apa ya, ulangin lagi kayak tadi, 2 hari sebelumnya yang kontak sama dia siapa aja dites gitu. Kayak gitu terus gitu. Jadi sebenarnya kalau kita masuk kontak erat dalam 2 hari tadi, kita baiknya di swab, kalau masih negatif itu baiknya seharusnya masih karantina lagi gitu hingga hari kelima gitu. Baru di swab lagi negatif, oke selesai gitu. Oke. Jadi memang untuk tracingnya seperti itu ya, dan untuk pekerja atau karyawan yang memang sudah terlanjur positif, alangkah lebih baiknya langsung menghubungi petugas kesehatan yang memang berwenang untuk itu ya dok, dan tentunya secara jarak jauh atau telekonsultasi dokter seperti itu. Nah, setahu saya nih dok, Prosehat kan juga menyediakan laman untuk ini, dan tadi dokter kita juga sempat menyebutkan untuk daerah Jawa dan Bali bisa telekonsultasi dan mendapatkan obat secara gratis dari Kemenkes kan ya dok. Nah, kira-kira ada lagi nggak solusi atau apa saja yang diberikan oleh Prosehat ini dok untuk penanganan? Macam-macam sih ya. Jadi berbagai layanan dan produk di Prosehat. Untuk tips-tips yang tadi saya sampaikan ya, mulai dari multivitamin itu ada, tentunya obat-obatan lain juga di luar COVID juga ada. Setelah itu
perlengkapan seperti hand sanitizer, masker itu juga ada. Setelah itu layanan-layanan ya seperti swab misalnya untuk tadi pemeriksaan. Tentunya itu juga dengan orang yang berwenang gitu ya, dengan nakes yang berwenang dilakukan swab itu bisa datang ke klinik atau bisa ke rumah gitu ya. Jadi buka di prosehat.com itu bisa tuh layanan panggil ke rumah atau panggil ke kantor misalnya untuk screening bareng-bareng di kantor itu juga bisa gitu. Setelah itu yang cukup penting juga nih adalah medical check up gitu. Jadi ini juga bisa nih dilakukan. Mungkin kita bisa sendiri melakukan medical check up secara pribadi atau dari perusahaan itu menyediakan medical check up ke karyawannya gitu. Kan sekarang udah banyak juga yang kayak gitu. Nah, di perusahaan juga bisa gitu. Jadi itu bisa dipesan layanan untuk individual atau untuk kantor. Jadi ini juga penting nih, hal-hal seperti ini bisa kita lakukan gitu. Di samping itu ya vaksinasi yang lain untuk mencegah penyakit lain seperti flu, pneumonia dan lain-lain itu juga ada gitu. Jadi memang one stop health solution ya dok ya. Betul. Tapi selain yang dokter kita sampaikan nih, Prosehat juga ada sedikit pesan-pesan ya dok dari teman-teman Prosehat. Nah mungkin langsung saja kita dengarkan pesan dari teman-teman Prosehat. Halo sahabat sehat semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Sally perwakilan dari tim Prosehat. Nah, dari penjelasan narasumber kita sebelumnya, kita jadi tahu ya, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga imun tubuh dengan mengonsumsi multivitamin dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Akan tetapi, selain dari kedua hal tersebut, vaksinasi flu juga bisa memberikan perlindungan tambahan bagi kita, terutama bagi para pekerja yang memang beraktivitas setiap harinya ya. Dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan karyawan, Prosehat menyediakan beberapa paket promo untuk suntik vaksinasi flu dengan mendapatkan free swab antigen serta telekonsultasi umum dengan dokter umum Prosehat, baik untuk layanan datang ke klinik ataupun layanan datang ke kantor. Harganya ini mulai dari 290 ribuan diantaranya untuk datang ke klinik, minimal 1 orang, itu di harga Rp250.000 dan untuk datang ke lokasi ataupun ke kantor minimal 10 orang itu ada di harga Rp280.000 dan layanan datang ke lokasi minimal 30 orang itu di harga Rp250.000, sedangkan untuk layanan datang ke lokasi minimal 50 orang itu di harga Rp230.000. Nah, untuk pemesanan bisa langsung menghubungi CS Corporate via WA di 0817 0075 800. Prosehat juga menyediakan beberapa layanan kesehatan lainnya seperti layanan pemeriksaan COVID swab antigen, PCR, vaksinasi flu, vaksinasi tifoid, vaksinasi pneumonia, meningitis, dan lain-lain. Prosehat juga menyediakan beberapa produk seperti vitamin, hand sanitizer, dan produk kesehatan lainnya. Terima kasih sahabat sehat semuanya. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Ingin sehat, ingat Prosehat. Terima kasih. Oke, itu tadi pesan yang disampaikan oleh Prosehat. Jadi buat teman-teman yang memang ada kendala untuk mungkin, aduh aku sekarang lagi isolasi mandiri nih, gimana ya caranya untuk aku bisa tahu dan aku bisa dapat obat. Nah, bisa langsung saja mengunjungi Prosehat seperti yang disampaikan dokter kita tadi, bisa melalui telekonsultasi dokter atau melalui webnya, karena Prosehat juga memberikan banyak sekali produk-produk seperti multivitamin ataupun hand sanitizer dan juga masker seperti itu. Mungkin untuk doorstop kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu aja. Terima kasih banyak untuk dokter Gita dan juga Prosehat yang sudah mendukung doorstop episode pertama ini. Jadi kedepannya nanti semoga kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya dok ya, untuk membahas hal-hal yang menarik seputar kesehatan untuk teman-teman Matador juga. Kayak gitu. Dan buat teman-teman jangan lupa sekali lagi Hapsari sampaikan bahwa untuk teman-teman yang beruntung nanti akan mendapatkan door prize atau hadiah ratusan ribu rupiah dari acara doorstop ini. Untuk caranya bisa langsung aja nanti baca di description video YouTube ini atau bisa langsung kepoin nih, pantengin Instagramnya Widya Matador di @widyamatador. Jangan lupa di follow juga, di like ataupun di komen postingan kita. Nah, terima kasih untuk yang sudah join dan sudah mendengarkan untuk doorstop episode pertama ini.
Semoga untuk teman-teman kedepannya tetap sehat selalu, tetap kita bisa melawan virus COVID yang terus bermutasi ini. Jadi tadi dokter kita juga sudah menyampaikan ada 6 tips untuk bisa kita selamat dari ancaman virus yang terus bermutasi. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, jangan lupa untuk perhatikan kekebalan tubuh, karena dari obrolan kita sejam ke belakang memang yang paling penting dan yang paling harus kita siapkan adalah kesehatan tubuh kita sendiri untuk bisa melawan virus yang terus bermutasi tersebut. Untuk itu saya Hafsari, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Doorstop episode selanjutnya. Widya Matador Inovasi merupakan perusahaan teknologi dengan fokus utama mengembangkan produk berbasis Artificial Intelligence dan Internet of Things. Selaras dengan namanya, Widya Matador berinovasi menciptakan device serta solusi guna memudahkan berbagai kegiatan bisnis. Widya Matador saat ini telah mengembangkan 2 device untuk memudahkan pemantauan serta pengoperasian aktivitas bisnis, baik pertambangan, konstruksi, logistik, bahkan pendidikan, serta masih banyak lainnya yang tentu tidak dapat disebutkan satu persatu. Matador Tracker, device yang pertama kami, memiliki kemampuan tak hanya untuk melacak lokasi, namun juga dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan klien. Berbagai sensor yang dapat ditambahkan pada device ini akan memudahkan pemantauan operasional kendaraan dari jarak jauh. Didukung dengan dashboard monitoring, Matador Tracker mampu memberikan berbagai diagnostik serta suggestion untuk pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan bisnis. Dengan hal tersebut, diharapkan operasional dapat menjadi lebih maksimal, pendapatan pun akan ikut meningkat. Tak berhenti sampai di situ, saat ini kami sedang menyiapkan salah satu inovasi, yakni Matador Glass. Matador Glass merupakan sebuah kacamata pintar di mana pengguna dapat menayangkan apa saja yang ada di hadapan matanya secara real time melalui laman telekonferensi yang sudah disediakan oleh Matador Glass. Semua solusi yang ditawarkan Widya Matador menjawab efek dari pandemi di mana adanya keterbatasan kontak serta komunikasi tatap muka. Untuk itu, Matador Tracker dan Matador Glass dapat menjadi pilihannya. Melalui teknologi IoT, pengguna dapat saling terhubung dan diskusi dengan lebih praktis. Kami tidak ingin berhenti sampai di situ saja. Kedepannya, kami ingin terus memberikan kontribusi positif demi kemajuan bangsa ini. Inovasi dedikasi serta kemampuan yang kami miliki tak lepas untuk kemudahan berbagai aktivitas bisnis di era sekarang. Widya Matador memberi solusi melalui teknologi.